kartunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Hilya. Ini merupakan video pertamaku. Di sini aku mau sedikit sharing ke kalian apa aja yang aku tahu mengenai SMA dan SMK. Oke, jadi sebelumnya aku ini merupakan lulusan dari Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK, tepatnya dari jurusan akuntansi. Aku lulus pada tahun 2022 dan di sini aku tahu banget kalian yang lagi nonton video ini mungkin kalian sedang berada di fase dimana kalian bingung untuk melanjutkan ke SMA atau SMK dan kalian mencari informasi mengenai SMA dan SMK sehingga kalian berada di video saat ini. Oke, mungkin langsung aja kita masuk ke perbedaan antara SMA dan SMK. Oke, yang pertama adalah mengenai jurusan. Jadi jurusan di SMA dan SMK ini tentu berbeda, dimana di SMA biasanya pada umumnya di sekolah-sekolah SMA itu terdapat 3 jurusan, IPA, IPS, dan juga bahasa. Sedangkan di SMK ini memiliki lebih banyak pilihan jurusan yang bisa kalian tekuni nantinya, yang bisa kalian pilih. Pada umumnya SMK itu memiliki jurusan akuntansi, kemudian TKJ, perkantoran, tata boga ataupun perhotelan. Tetapi banyak banget jurusan lainnya seperti otomotif, listrik, ataupun multimedia, atau mungkin jurusan-jurusan lain yang tidak aku sebutkan, tetapi banyak banget pilihan jurusan di SMK yang bisa kalian pilih. Oke, next, yang kedua itu merupakan fokus atau tujuan dari SMA dan SMK. Jadi kalau SMA ini memfokuskan atau mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Sedangkan kalau di SMK itu memfokuskan atau mempersiapkan kalian peserta didik untuk siap terjun langsung ke dunia kerja setelah lulus. Karena di SMK ini kan udah memfokuskan untuk ke suatu bidang ya, seperti akuntansi, TKJ, otomotif, ataupun lainnya, dimana nantinya kalian setelah lulus tuh udah dipersiapkan, udah siap untuk terjun ke dunia kerja yang berkaitan sama jurusan kalian. Misalnya kalian jurusan akuntansi, kemudian ketika lulus kalian bisa melamar kerja sebagai akuntan ataupun posisi-posisi pekerjaan lainnya yang berkaitan dengan akuntansi atau pelaporan keuangan. Nah, yang ketiga itu mata pelajaran di SMA dan SMK. Jadi mata pelajaran di SMA ini sama SMK sebenarnya sama-sama sesuai dengan jurusannya. Terdapat juga mata pelajaran umum, tetapi untuk di SMK ini mata pelajaran umum yang pernah aku, berdasarkan pengalamanku sendiri yang pernah aku pelajari, itu ada agama, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PPKN, dan sejarah Indonesia. Nah, untuk IPA juga aku sempat mempelajari tersebut, dapat mata pelajaran tersebut, tapi hanya di kelas 10 aja, dan IPA yang dipelajari itu hanya biologi. Di pengalamanku di SMK itu untuk mata pelajaran agama, bahasa Indonesia, bahasa Inggris setiap tahunnya. Untuk 3 tahun sekolah di SMK itu ada, tetapi untuk IPA hanya di semester 1, kemudian PKN bukan semester 1 maaf, untuk hanya di kelas 10, kemudian PKN juga di kelas 10, dan sisanya itu seperti agama, bahasa Indonesia, bahasa Inggris saja yang dilanjutkan sampai ke kelas 12, karena kan nantinya kalian akan mengalami ujian sekolah. Kan gak cuma anak SMA aja, tapi anak SMK juga mengalami ujian sekolah untuk mata pelajaran umum. Oke, yang keempat adalah praktik di SMA dan SMK. Kalau untuk di SMA, nggak semua jurusan itu memiliki praktik-praktik. Yang aku tahu tuh contohnya ada IPA pasti kalian bakalan ngalamin praktik di lab. Untuk jurusan lainnya aku belum terlalu ngulik apakah ada praktik atau tidak. Nah, sedangkan di SMK itu untuk semua jurusan itu selalu ada praktik, namanya juga sekolah menengah kejuruan ya kan. Kalian itu lebih banyak praktik dibandingkan teori untuk mata pelajaran yang berkaitan dengan jurusan kalian. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa aku sharing ke kalian. Tapi sebelum itu aku mau sedikit kasih pesan ke kalian, buat kalian yang saat ini lagi bingung mau pilih SMA atau SMK. Jadi menurutku kalian itu lebih baik memantapkan diri apa yang kalian suka dan apa yang kalian minati. Karena menurutku apapun itu yang kalian pilih,
nantinya akan menyenangkan dan mudah apabila kalian menyukai dan benar-benar meminati passion ataupun jurusan tersebut, sehingga kalian tuh nggak merasa terbebani ataupun tertekan dalam menjalankannya. Jadi dari sekarang kalian bisa memantapkan diri untuk memilih SMA atau SMK, dan apapun itu nantinya SMA SMK itu kan terdapat jurusan-jurusan ya. Kalian juga harus tetap memikirkan kira-kira jurusan apa yang mau kalian pilih, karena nantinya itu juga berkaitan, kalian bakal jalanin 3 tahun, jadi kalian harus benar-benar mantap dalam memilih. Kalian bisa cari tahu di internet, kalian bisa cari apa saja yang dipelajari di jurusan tersebut, dan juga kira-kira apa prospeknya nanti yang bisa kalian dapatkan dari jurusan tersebut. Juga mau pesan, jangan ikut-ikutan teman. Aku tahu banget pasti kalian tuh pengen bareng lagi sama teman-teman deket kalian, tapi kalau emang nggak sama tujuannya, kalian nggak usah memaksakan diri, karena kalian akan bertemu orang-orang baru. Kalian jangan stuck sama orang yang sama, bukan berarti kalian menjauh, tapi kalian nggak boleh menutup diri untuk kenal orang baru. Jadi jangan worry, jangan khawatir untuk tidak memiliki teman nantinya, karena percaya sama aku, teman itu banyak banget kalau kalian gak menutup diri. Semangat semuanya untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Maaf apabila terdapat kesalahan kata dari penyampaian aku, dan apabila ada sedikit kaku dalam penyampaian ini, karena ini merupakan video pertamaku dan aku belum terbiasa di depan kamera. So mungkin aku akan belajar lebih baik lagi dari video pertamaku ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.